Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Hanif Zaki. Jadi di lanjutan serial video kali ini, saya akan membahas tentang motor. Di dalam Arduino ada beberapa jenis motor, diantaranya motor DC, motor stepper DC, dan juga motor servo. Namun di pembahasan kali ini, saya akan menunjukkan motor stepper dan motor DC saja. Oke, langsung saja ke project yang pertama. Jadi di sini menggunakan Arduino Uno, push button, kemudian motor stepper, dan juga driver motor L298. Untuk driver motor ini dapat dicari di internet, karena L298 ini bukan bawaan dari Proteus. Kemudian untuk pemasangannya, output yang pertama dihubungkan ke kanan bawah di motor stepper, kemudian output kedua di kanan atas motor stepper, kemudian output ketiga di kiri atas motor stepper, kemudian output 4 dihubungkan ke kiri bawah motor stepper. Tujuannya adalah supaya motor stepper ini bergeraknya tidak berbalik arahnya, melainkan searah jarum jam. Oke, kemudian jika sudah, dapat diatur di sini angle-nya, karena satu putaran itu 360, maka saya buat angle-nya itu sekali berputar sebesar 36 derajat. Oke, jika sudah, di sini ada in 1, 2, 3, dan 4. Tujuannya adalah sebagai kendali motor stepper ini. Kemudian juga ada push button. Bila push button ditekan, maka motor stepper akan berputar, dan jika tidak ditekan, maka motor stepper tidak berputar. Lanjut ke bagian kode programnya. Di sini kita masukkan library stepper terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dikenalkan masing-masing pin, yaitu pin button di pin kedua, kemudian pin input 1, input 2, input 3, input 4 di pin Arduino 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dikenalkan juga step 1 rotasi, yang di sini saya isi 10. Kenapa saya isi 10? Karena di bagian motor stepper angle-nya sudah saya isi 36. Maka di sini saya isikan 10. Jadi ini opsional, tinggal disesuaikan sama derajat perputaran dari motor stepper yang digunakan. Kemudian selanjutnya ketik stepper spasi motor buka kurung step 1 rotasi yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian koma, masukkan input 1, 2, 3, dan 4 untuk kendali motor stepper tersebut. Kemudian selanjutnya di bagian setup, tentukan pin mode buttonnya itu sebagai pull up, input pull up. Kemudian motor.setSpeed untuk mengatur speed motor stepper tersebut, yaitu sebesar 30. Kemudian di bagian loop yang diisikan adalah kondisi dari buttonnya. Pertama, di sini saya inisialisasikan button set sebagai kondisi button, yaitu button state digital read button untuk membaca kondisi button. If button state sama dengan low, bila mana button state sama dengan low, maksud low di sini adalah button dalam keadaan ditekan, maka motor step adalah high atau motor dalam keadaan berputar atau menyala. Kemudian else motor step dalam kurung low, dalam artian motor berhenti berputar. Kemudian jika sudah dikompil dan dimasukkan ke Arduino. Oke, setelah di play dan kita tekan buttonnya, maka motor stepper akan berputar. Kemudian jika button tidak ditekan, maka motor stepper akan berhenti berputar. Oke, lanjut ke project yang kedua. Di sini ada sedikit penambahan, yaitu LCD I2C untuk membaca step dan derajat perputaran dari motor stepper dan tidak menggunakan push button. Untuk kode programnya di sini perlu menambahkan library Liquid Crystal I2C, kemudian dikenalkan hitung step untuk menghitung banyaknya step, dan juga derajat untuk menghitung derajatnya. Pertama-tama diinisialisasikan 0 terlebih dahulu, kemudian juga dilakukan pengalamatan LCD-nya. Di sini saya menggunakan 0 kali 20, 16,2 karena LCD yang digunakan adalah 16 kali 2, dan juga pengalamatannya 0 kali 20 karena semuanya terhubung ke ground A0, A1, dan A2. Kemudian di bagian setup diatur terlebih dahulu speed atau kecepatan dari motor.setSpeed, kemudian LCD.begin untuk menyalakan LCD,
Kemudian di bagian looping, LCD.clear untuk membersihkan layar LCD. Kemudian motor.step dalam kurung high untuk menyalakan motor. Kemudian hitung step plus untuk menghitung banyaknya step setiap motor berputar. Kemudian derajat plus sama dengan 15 untuk menghitung pertambahan derajatnya. Jadi di sini bila mana motor berputar, maka setiap perputaran itu akan menambahkan 15 derajat. Kemudian jika sudah mendapatkan hasilnya, selanjutnya akan ditampilkan di LCD. Di set kursor terlebih dahulu, pointer 0,0 supaya tampil di baris pertama dan kolom pertama. Yang di print adalah stepnya, kemudian ditambahkan hitung step yang didapat dari hitung step plus ini. Kemudian selanjutnya LCD.cursor 0,1 untuk menampilkan di kolom pertama baris kedua. Yang ditampilkan adalah derajatnya. Di sini didapat dari derajat yang sudah disimpan tadi. Kemudian di sini ditambahkan string char223 untuk menampilkan simbol derajat. Kemudian diberikan delay sebesar 2000 ms. Setelah itu dikompile dan dimasukkan ke Arduino. Oke, jika sudah, maka setiap motor berputar hasilnya akan tampil di LCD I2C. Step pertama 15 derajat, kemudian step kedua 30 derajat, step ketiga 45 derajat, dan begitu pula seterusnya. Oke, untuk project selanjutnya di sini sedikit lebih mudah, jadi menggunakan dua buah button, di mana button A bila ditekan maka motor akan berputar ke kiri, dan bila yang ditekan button B maka motor akan berputar ke kanan. Dan di sini hanya terpakai dua output dan juga dua input. Kemudian satu lagi yaitu enable A untuk mengatur kecepatannya. Kemudian dari masing-masing pin dihubungkan ke Arduino-nya, dan jika sudah kita ke kode programnya. Di sini tidak perlu memasukkan library stepper.h, jadi langsung saja diinisialisasikan input 1, 2, kemudian enable A sesuai pin Arduino-nya, kemudian juga tidak lupa dua buttonnya. Dan kemudian juga dikenalkan speednya, yaitu di sini saya atur sebesar 100. Di sini kalian boleh menggantinya opsional. Yang penting batasnya adalah 255. Kemudian di bagian setup ditentukan mana yang output dan mana yang input. Untuk input 1 dan 2 di motor drivernya itu sebagai output atau keluaran ke motor DC-nya. Kemudian enable A-nya juga output. Kemudian untuk button A dan B itu sebagai input pull up. Kemudian selanjutnya saya berikan 3 function baru, yaitu function stop, kemudian function gerak kiri, dan function gerak kanan. Untuk function stop digunakan untuk memberhentikan putaran dari motor DC. Kemudian untuk yang gerak kiri digunakan untuk perputaran ke arah kiri dari motor DC. Kemudian untuk yang gerak kanan juga perputaran ke arah kanan untuk motor DC. Jadi di gerak kiri untuk input satunya di high dan input 2-nya di low. Kemudian untuk gerak kanan kebalikannya, input satunya di low, kemudian input 2-nya di high. Untuk kecepatannya yaitu dengan metode analog write, enable A, kemudian koma speed. Speednya itu yang sebelumnya diberikan yaitu sebesar 100. Kemudian untuk yang stop, di sini kedua inputannya bernilai high atau bernilai low. Jadi di sini bisa juga diisikan dengan nilai low. Kemudian jika sudah, di bagian looping saya berikan dua variabel button state A dan button state B untuk membaca nilai dari button A dan button B. Kemudian jika sudah, diberikan kondisi if button state A sama dengan low. Bila mana kondisi button A adalah low, bermakna jika button A ditekan, maka yang akan dijalankan adalah function gerak kiri. Kemudian untuk kondisi yang kedua, bila mana button state B sama dengan low, maksudnya adalah bila yang ditekan adalah button B, maka yang akan dijalankan adalah function gerak kanan, sehingga motor berputar ke kanan. Dan kemudian jika tidak keduanya, maka yang dijalankan adalah function stop untuk memberhentikan perputaran dari motor. Oke, jika sudah, kemudian dikompile dan dimasukkan ke Arduino. Oke, di play. Ketika button A yang ditekan, maka motor akan berputar ke arah kiri.
Kemudian jika button B yang ditekan, maka motor akan berputar ke arah kanan. Dan jika tidak ditekan, maka motor akan berhenti berputar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kritik dan saran, silahkan isi di kolom komentar. See you on the next video.